Sejarah singkat Kepolisian Republik Indonesia dari masa ke masa. Bermula dari masa kerajaan. Bibit awal mula terbentuknya kepolisian sudah ada pada zaman Kerajaan Majapahit. Pada saat itu, Pati Gajah Mada membentuk pasukan pengamanan yang disebut dengan Bayangkara, yang bertugas melindungi raja dan kerajaan. Maka dari itu, hingga saat ini sosok Gajah Mada merupakan simbol kepolisian Republik Indonesia. Dan sebagai penghormatan, Polri membangun patung Gajah Mada di depan kantor Mabes Polri dan nama Bayangkara dijadikan sebagai nama pasukan kepolisian. Dan di masa kolonial Belanda. Pada masa kolonial Belanda, pembentukan pasukan keamanan diawali oleh pembentukan pasukan-pasukan jaga yang diambil dari orang-orang pribumi untuk menjaga aset dan kekayaan orang-orang Eropa di Hindia Belanda pada waktu itu. Pada tahun 1867, sejumlah warga Eropa di Semarang merekrut 78 orang pribumi untuk menjaga keamanan mereka. Pada masa Hindia Belanda terdapat bermacam-macam bentuk kepolisian, seperti polisi lapangan, polisi kota, polisi pertanian, polisi pamong praja, dan lain-lain. Sejalan dengan administrasi negara waktu itu, pada kepolisian juga diterapkan pembedaan jabatan bagi bangsa Belanda dan pribumi. Pada dasarnya, pribumi tidak diperkenankan menjabat bintara, inspektur, dan komisaris. Untuk pribumi, selama menjadi agen polisi, diciptakan jabatan seperti Menteri Polisi, Asisten Wedana, dan Wedana Polisi. Kepolisian modern Hindia Belanda yang dibentuk antara tahun 1897 sampai tahun 1920 adalah merupakan cikal bakal dari terbentuknya Kepolisian Negara Republik Indonesia saat ini. Pada masa pendudukan Jepang. Pada masa ini, Jepang membagi wilayah kepolisian Indonesia menjadi Kepolisian Jawa dan Madura yang berpusat di Jakarta. Kepolisian Sumatera yang berpusat di Bukit Tinggi, Kepolisian Wilayah Indonesia Timur berpusat di Makassar, dan Kepolisian Kalimantan yang berpusat di Banjarmasin. Kemudian berlanjut pada awal kemerdekaan Indonesia, yaitu pada periode tahun 1945 sampai tahun 1950. Tidak lama setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, pemerintah militer Jepang membubarkan PETA dan Gyugun. Sedangkan polisi tetap bertugas, termasuk waktu Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Secara resmi, kepolisian menjadi Kepolisian Indonesia yang merdeka. Pada awalnya, kepolisian berada dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri dengan nama Jawatan Kepolisian Negara yang hanya bertanggung jawab masalah administrasi, sedangkan masalah operasional bertanggung jawab kepada Jaksa Agung. Kemudian diteruskan pada masa Orde Lama. Waktu Presiden Soekarno menyatakan akan membentuk ABRI yang terdiri dari Angkatan Perang dan Angkatan Kepolisian, Raden Said Sukanto Tjokrodiatmodjo menyampaikan keberatannya dengan alasan untuk menjaga profesionalisme kepolisian. Pada tanggal 15 Desember tahun 1959, Raden Said Sukanto Tjokrodiatmodjo mengundurkan diri setelah menjabat Kapolri atau Menteri Muda Kepolisian, sehingga berakhirlah karir Bapak Kepolisian Republik Indonesia tersebut sejak tanggal 29 September tahun 1945 hingga tanggal 15 Desember tahun 1959. Lalu pada masa Orde Baru, pada tahun 1967 dengan SK Presiden nomor 132 pada tahun 1967, tanggal 24 Agustus tahun 1967 ditetapkan pokok-pokok organisasi dan prosedur bidang pertahanan dan keamanan yang menyatakan ABRI merupakan bagian dari organisasi Departemen Hankam meliputi Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Angkatan Kepolisian yang masing-masing dipimpin oleh Panglima Angkatan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya kepada Menhankam atau Pangap.
dan Jenderal Soehartolah sebagai Menhankam atau Pangdam yang pertama. Setelah Soeharto dipilih sebagai presiden pada tahun 1968, jabatan Menhankam atau Pangdam berpindah kepada Jenderal Maraden Saul Halomoan Panggabean. Kemudian ternyata betapa ketatnya integrasi ini yang dampaknya sangat menyulitkan perkembangan Polri yang secara universal memang bukan angkatan perang.